Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 yang saya sayangi, serta teman-teman semuanya sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih bisa bertemu kembali meskipun masih di dalam jaringan ya, masih secara daring, masih secara online dalam pembelajaran jarak jauh ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar materi pelajaran PPKN tema 5 subtema 1, kompetensi dasar atau KD 3.4, yaitu memahami makna bersatu di dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baiklah siswa-siswi kelas 3 yang saya sayangi, kita mestinya bangga dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ini ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Kita dilahirkan di sebuah negeri yang subur tanahnya, yang orang bilang itu gemah ripah loh jinawi, negeri yang indah ya, yang terdiri dari ribuan pulau ya. Nah, kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Oleh sebab itu disebut negara kepulauan. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau ya yang ada di Indonesia. Pulau-pulau yang besar itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ya. Itu pulau-pulau yang besar. Masih banyak lagi ribuan pulau-pulau yang kecil ya, yang tidak sebesar Sumatera, yang tidak sebesar Kalimantan. Ada Pulau Madura, ada Pulau Bali, dan masih banyak lagi. Nah, karena kita terdiri dari ribuan pulau itu ya, kita ini juga terdiri, negara kita Indonesia ini juga didiami atau terdiri dari banyak suku bangsa. Nah, dengan banyaknya suku bangsa yang tinggal mendiami Indonesia, itu menjadikan negara Indonesia itu memiliki keragaman atau memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat ya. Keragaman budaya dan adat istiadat itu antara lain, kita di Indonesia ini ada banyak sekali bahasa daerah ya. Kalau kita sehari-hari menggunakan bahasa Jawa ya, ini bahasa daerah kita orang Jawa ya. Kemudian ada bahasa Bali ya, ada bahasa Sunda. Selain bahasa daerah, kita juga memiliki rumah adat ya, rumah adat. Di Jawa kita punya bentuk rumah joglo ya. Ini merupakan kekayaan budaya ya. Ada rumah joglo, kemudian di Sumatera ada, di Minangkabau ya ada rumah gadang, kemudian ada rumah tongkonan, kemudian ada bonai dan sebagainya. Keanekaragaman budaya dari bahasa, kemudian dari rumah adat, pakaian adat ya. Ada pakaian adat dan tarian adat, dan ada juga
makanan tradisional. Makanan tradisional. Nah, kekayaan budaya dan keragaman budaya dan adat istiadat ini harus kita banggakan. Kita harus bangga kita memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat itu, ya. Kita harus bangga dan saling menghormati. Kita tidak boleh merasa bahwa rumah adat saya, rumah adat suku kami itu yang paling bagus, ya. Nah, ini. Kemudian tarian kami lebih bagus, ya. Kalau di Jawa ada tari gambyong, ya, ada tari serimpi. Nah, ini tarian Jawa itu paling bagus. Nah, ini kita tidak boleh. Kita boleh bangga, tetapi kita tidak boleh merasa paling hebat di antara suku-suku bangsa yang lain yang ada di Indonesia. Tuh, ya. Termasuk dalam pergaulan sehari-hari di sekolah misalnya. Kalau ada teman kita yang berasal dari suku bangsa yang lain, misalnya ada teman kita yang berasal dari Bali, ya kita harus menghormati budaya dan adat istiadat mereka, ya. Tuh, kita jangan sampai berpecah belah, ya, saling menghina karena perbedaan-perbedaan tersebut, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari apa saja rumah adat yang ada di Indonesia, apa saja pakaian adat yang ada di Indonesia, makanan tradisional yang ada di Indonesia, ya. Mungkin tidak akan kita sebutkan semuanya, ya. Paling tidak kita tahu rumah adat suku sendiri, ya, suku kita sendiri, apa makanan tradisional di daerah kita masing-masing, kemudian rumah adat, pakaian adat, dan makanan tradisional dari daerah kita masing-masing, ya, kita sebutkan dan kita tuliskan di dalam tabel yang tersedia di buku kita. Mari kita buka bersama-sama. Baik, kita buka terlebih dahulu pada halaman 14, ya. Ini ada tabel nama murid, asal daerah, dan makanan atau minuman tradisional, ya. Baik, ini nama murid ini kalau kebetulan kita punya teman dari suku bangsa lain bisa kita tuliskan, ya. Tapi kalau kebetulan di kelas kita ini semuanya berasal hanya dari satu suku, ya, misalnya hanya dari suku Jawa, ya, maka kita tuliskan daerah asal dan makanan dan minuman tradisionalnya saja, ya. Nama muridnya kita kosongi, tidak apa-apa. Baik, sebagai contoh saya tuliskan daerah Semarang, ya. Ini nomor 1, kita memiliki makanan dan minuman tradisional ini berupa makanan lumpia. Nah, ini khas Semarang, ya. Kemudian di Semarang ada lagi wingko babat, ya. Kemudian di baris ketiga saya tuliskan di Jakarta itu ada makanan tradisional ini namanya kerak telur, ya, kerak telur. Kemudian di Bandung ini ada siomay, di Palembang ada pempek Palembang, ya. Kemudian di Banyumas itu ada mendoan, ya, yaitu tempe, ya, yang dibalut dengan tepung, ya, kemudian digoreng, ya, itu. Kemudian di Padang ini ada makanan tradisionalnya, ada yang terkenal adalah nasi Padang atau rendang, ya, ini. Kemudian selain itu ada di Bali ada ayam betutu, Papua ini ada pepeda, di Maluku ada bubur sagu, di Kalimantan Barat atau di Pontianak ini ada lidah buaya, ya. Maksudnya lidah buaya itu adalah lidah buaya dengan berbagai macam olahannya. Nah, ada
es lidah buaya ya, atau yang dibentuk jelly atau dodol ya. Tentu saja ini masih banyak lagi ya, masih banyak yang bisa kita sebutkan ya. Tapi di sini hanya tersedia 7 baris ya, maka kita tuliskan selain itu yang di bawah tabel ya. Ini daerah asal dan makanan dan minuman tradisional ya. Kemudian di halaman berikutnya, yaitu di halaman 35, ini coba kita buka ya, di halaman 35. Nah, di sini tidak hanya makanan dan minuman tradisional ya. Di halaman 35 kita disediakan sebuah tabel ya, disediakan sebuah tabel. Di kolom pertama ini nomor, kemudian kolom berikutnya adalah suku bangsa dan asal daerah. Kemudian pakaian tradisional, makanan tradisional, dan di kolom paling kanan ada rumah tradisional ya. Ini saya sebutkan 5 saja ya. Kalian tentu saja boleh berbeda ya. Kalian tinggal tuliskan ya. Karena memang banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Ini sebagai contoh saja saya tuliskan nomor 1, suku bangsa Jawa. Nah, ini suku Jawa ini asal daerahnya adalah di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah. Nah, kalau sebenarnya di Pulau Jawa ini ada, selain suku Jawa ini ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi ya. Kalau di Jawa Timur ini ada juga suku ya, Tengger ya. Ini saya tuliskan saja suku Jawa, asalnya di Jawa Tengah. Kemudian pakaian tradisional di Jawa ini ada kebaya dan beskap ya. Kebaya ini untuk perempuan dan beskap ini untuk laki-laki ya. Tentu dengan ya aksesoris lainnya ya, misalnya blangkon ya, atau pakai jarik di bawahannya, kemudian memakai selop dan sebagainya. Nah, makanan tradisionalnya yang saya tuliskan di sini adalah misalnya adalah lumpia. Ini makanan tradisional khas dari Semarang. Nah, dan rumah tradisionalnya adalah rumah joglo. Kemudian baris kedua, suku Bali. Nah, ini suku bangsanya Bali, asal daerahnya dari provinsi Bali. Nah, kemudian untuk kolom pakaian tradisional di Bali itu pakaian tradisional berupa baju safari ya. Ini kemudian ada udeng. Udeng itu adalah ikat kepala ya. Kemudian ada kebaya Bali. Nah, ini. Jadi sama ya, kalau di Jawa ini punya kebaya, Bali juga punya kebaya. Ini kita tuliskan kebaya Bali. Kemudian makanan tradisionalnya di Bali itu yang terkenal adalah ayam betutu. Sedangkan rumah tradisional atau rumah adat di Bali ini ada gapura candi bentar ya. Jadi kalau orang-orang Bali itu ya, termasuk yang mungkin di tetangga kita ada orang Bali itu punya gapura. Nah, kemudian di baris ketiga di nomor 3 saya tuliskan suku bangsa Minangkabau dan suku bangsa Melayu. Nah, ini asal daerahnya dari provinsi Sumatera Barat. Kemudian pakaian tradisionalnya ini adalah pakaian tradisional Bundo Kanduang. Nah, ini. Kemudian makanan tradisionalnya adalah di Sumatera Barat ini adalah rendang ya, yang sering kita makan di warung nasi Padang ya. Dan rumah tradisionalnya adalah rumah gadang. Lanjut ke soal ke baris nomor 4. Suku bangsa dari Kalimantan Selatan. Nah, dari Kalimantan Selatan ini ada suku Banjar dan suku Dayak ya. Jadi Dayak ini tidak hanya di Kalimantan Selatan ya, ada di ya sebenarnya cukup merata di Kalimantan ya. Ini saya contohkan di Kalimantan Selatan ini ada suku Banjar dan suku Dayak. Kemudian pakaian tradisionalnya ini adalah pengantin Bagajah ya. Pengantin Bagajah, gamuling baular lulut. Nah,
Ini adalah pakaian tradisional di Kalimantan Selatan. Kemudian makanan tradisionalnya atau makanan yang khas daerah Kalimantan Selatan adalah soto Banjar. Sedangkan rumah tradisionalnya adalah Bubungan Tinggi. Nah, ini. Dan nomor 5 itu saya tuliskan suku bangsa Mandar dan Bugis. Ini ada di Sulawesi Selatan, ya. Kemudian pakaian tradisionalnya adalah pakaian tradisional Bodo, ya, baju Bodo. Kemudian makanan tradisionalnya adalah sup konro dan rumah tradisionalnya adalah rumah tongkonan. Ya. Nah, demikianlah siswa-siswiku kelas 3 yang berbahagia. Baru saja kita sudah tuliskan beberapa bentuk keanekaragaman pakaian adat, rumah adat, serta makanan tradisional beserta suku bangsa yang ada di Indonesia. Mungkin yang kita tuliskan memang baru sedikit, ya, tidak sebanding dengan jumlah atau tidak sebanding dengan kekayaan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, ya. Namun setidaknya bisa membuka cakrawala pikiran kita, bisa membuka kesadaran kita bahwa kekayaan budaya dan perbedaan yang ada itu jangan sampai membuat kita terpecah belah, jangan sampai membuat kita merasa sombong, terlalu membanggakan budaya yang ada di daerah kita, tapi mengejek budaya yang ada dari daerah lain. Jangan sampai itu terjadi. Justru dengan kekayaan budaya, dengan keanekaragaman budaya beserta perbedaannya itulah justru haruslah membuat kita ini menjadi bangga dan bersatu, ya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk memperluas pemahaman kita, memperluas pengetahuan kita tentang suku bangsa dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita bisa mencari informasi dari manapun, ya, dari membaca buku atau berselancar di internet, mencari informasi di internet, kita bisa melakukannya. Ya, silahkan kita cari informasi sebanyak-banyaknya, ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi bangsa, menjadi orang-orang yang bisa menghargai budaya daerah sendiri dan menghargai budaya daerah orang lain, ya. Saya kira cukup sekian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.